Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taswita Mahlia. Nomor induk mahasiswa 19016557. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Padang dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan tentang diskusi pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia. Untuk itu, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada rekan-rekan di channel YouTube saya, Tasa Mahlia. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan karena itu, akan sangat mendukung channel YouTube saya agar terus berkembang dan supaya saya tetap semangat dan selalu semangat untuk mengupload konten-konten tentang penjelasan-penjelasan. Dan jika ada salah kata atau salah ucap dalam konten-konten saya, bisa diperbaiki atau bisa diluruskan oleh rekan-rekan di kolom komentar. Karena kita manusia, tidak luput dari kesalahan, dan di channel YouTube ini kita akan belajar bersama. Oke, saya akan membahas tentang apa itu diskusi. Saya akan membahas diskusi secara runtut yang dimulai dari poin pertama, pengertian diskusi. Menurut Connie and Herold 1977, diskusi adalah pertukaran pikiran, sharing of opinions, antara dua orang atau lebih yang bertujuan memperoleh kesamaan pandang tentang suatu masalah yang dirasakan bersama. Dengan demikian, diskusi merupakan pembahasan sebuah wacana atau masalah yang mana hal ini dilakukan oleh dua orang atau lebih. Artinya, dalam sebuah diskusi itu harus ada dua orang atau lebih. Jelas ya? Diskusi ini bertujuan untuk memperoleh kesamaan pandang atau kesamaan pemikiran mengenai suatu hal atau permasalahan yang dirasakan bersama. Lalu menurut Samani 2012, diskusi juga merupakan salah satu cara untuk memecahkan masalah dan mencari kesepakatannya. Jadi diskusi ini sebuah cara untuk mendapatkan solusi dari masalah dan untuk mendapatkan kesepakatan. Sebenarnya menurut Connie and Herold 1977 dan Samani 2012 ini sejalan, yaitu dapat disimpulkan bahwa diskusi adalah cara atau pertukaran pikiran untuk memecahkan suatu masalah baik yang dirasakan oleh bersama, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Artinya pengertian diskusi sudah saya simpulkan ya. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu langkah-langkah berdiskusi. Tentu diskusi memiliki langkah-langkah agar bisa terselenggara. Tahap pertama, menyampaikan tujuan dan mengatur setting. Nah, pada tahap ini kita menyampaikan tujuan mengapa diskusi itu diadakan dan mengatur setting, mengatur jalannya diskusi ya. Tahap kedua, mengarahkan diskusi. Bagaimana diskusi ini berjalan perlu diarahkan agar bisa berjalan secara optimal dan mencapai tujuan yang diinginkan. Tahapan selanjutnya yaitu penyelenggaraan diskusi atau tahapan puncaknya ya. Tahapan keempat, mengakhiri diskusi. Tahapan kelima, melakukan tanya jawab singkat tentang proses diskusi tersebut. Nah, menurut saya tahapan-tahapan diskusi ini juga disesuaikan dengan model-model diskusi. Mungkin ada yang seperti ini tahapannya, dan setiap model diskusi mempunyai tahapan-tahapan yang berbeda. Nanti kita akan bahas model-model diskusinya. Oke, ini baru langkah-langkah diskusi, lebih tepatnya secara umum ya. Karena diskusi itu memiliki banyak sekali model diskusi, model-modelnya gitu. Yang selanjutnya, hambatan berdiskusi. Tentu diskusi memiliki hambatan-hambatan.
Nah, apa saja faktor-faktor penghambat dalam mencapai tujuan berdiskusi atau untuk menyelenggarakan diskusi? Faktor-faktor penghambat mencapai tujuan belajar lewat formasi diskusi, baik yang ada pada pihak siswa maupun materi, bahan yang didiskusikan. Faktor-faktor penghambat dari pihak siswa sudah jelas persoalannya. Mereka memang sedang belajar dan latar belakang mereka juga jelas berbeda-beda. Nah, latar belakangnya jelas berbeda ini maksudnya setiap siswa tidak sama gitu. Jadi latar belakangnya berbeda-beda, baik itu latar belakang dan lain sebagainya. Tugas guru untuk membimbing mereka melalui berbagai macam peranan. Namun janganlah dilupakan hendaknya guru membatasi diri dari kebiasaan atau kecenderungan dalam mencampuri atau intervos proses pemikiran atau percakapan para siswa, dan seorang guru tidak boleh tergesa-gesa memberikan atau memecahkan masalah sebelum siswa mencoba mencari sendiri, kecuali siswa itu sendiri yang perlu mendapat perhatian guru. Artinya seperti ini. Pada saat diskusi, seorang guru tidak boleh tergesa-gesa untuk memberikan atau memecahkan masalah sebelum siswa tersebut mencoba mencari sendiri. Dapat dijelaskan begini. Pada saat diskusi, seorang siswa menyampaikan pendapatnya atau lagi mendiskusikan apa yang mereka bahas. Seorang guru tidak perlu tergesa-gesa untuk mencapai penjelasan atau pemecahan masalah yang lagi siswa diskusikan. Hendaknya seorang guru menghargai setiap proses itu, karena dengan adanya proses tersebut siswa akan terbiasa untuk memecahkan masalah. Jadi seorang guru tidak perlu tergesa-gesa dalam memecahkan masalah pada saat diskusi yang dilakukan oleh siswa. Hambatan lain dalam diskusi biasanya ialah setiap orang menginginkan segera dicapainya persetujuan atau kesimpulan. Kebanyakan orang dalam melakukan diskusi ingin langsung mencapai puncaknya, ingin langsung mendapatkan persetujuan dan ingin langsung mendapatkan kesimpulan. Padahal pada saat diskusi itu yang paling penting adalah proses diskusinya, karena pada saat proses diskusi itu sebenarnya itu yang akan mengasah orang-orang yang berdiskusi itu, apalagi siswa. Tapi kebanyakan orang atau pada umumnya ingin selalu cepat untuk mendapatkan persetujuan dari apa yang didiskusikan. Dan itu akan jika itu selalu diterapkan akan menjadi paradigma, dan itu akan selalu ada. Tapi jika kita mengubah mindset kita bahwa diskusi itu adalah proses, jadi kembali lagi ya, jangan tergesa-gesa untuk mencari persetujuan atau kesimpulan dari diskusi tersebut. Menikmati setiap proses diskusi adalah hal yang sangat-sangat baik. Sikap seperti itu tadi dapat menghalangi jalan menuju terjadinya perubahan. Nah, betul sekali. Jika kita selalu ingin cepat mendapatkan kesimpulan, selalu ingin cepat mendapatkan persetujuan, itu tidak akan terjadinya perubahan. Pola pikir siswa, pola pikir yang berdiskusi akan tetap seperti itu. Pada saat diskusi langsung mencari persetujuan, karena akan seperti itu. Jadi menikmati proses diskusi adalah hal yang paling baik dan harus ditanamkan dalam mindset. Apalagi seorang guru harus menanamkan itu pada siswa-siswanya. Perubahan sikap ini lebih penting daripada yang lain dalam proses belajar mengajar lewat formasi diskusi. Perubahan sikap yang dimaksudkan antara lain ialah agar setiap siswa mau mendengarkan pendapat orang lain, sensitif dan kritis terhadap pendapat yang berbeda, maupun menghadapi pendapat orang lain yang berbeda dalam konteks yang sama. Sebagainya, dalam hubungan ini sama sekali tidak bijaksana apabila guru selalu mengkritik pendapat siswa, apalagi kritik secara pribadi kepada siswa. Jadi
siswa tidak boleh dikritik secara pribadi atau guru selalu mengkritik siswa, karena itu akan menjadi penghambat dalam diskusi. Tempat duduk berdiskusi. Untuk metode diskusi dapat menggunakan posisi setengah lingkaran atau berhadapan, dan sebagai alternatif penataan tempat duduk dengan metode kerja kelompok atau bahkan dalam pembelajaran kooperatif. Maka menurut Lee 2007 halaman 52 ada beberapa model penataan bangku yang biasa digunakan dalam pembelajaran kooperatif, diantaranya yang pertama adalah meja tapal kuda, siswa berkelompok di ujung meja. Oke. Yang kedua, penataan tapal kuda, siswa dalam satu kelompok ditempatkan berdekatan. Yang ketiga, meja kelompok, siswa dalam satu kelompok ditempatkan berdekatan. Yang keempat, meja berbaris, dua kelompok duduk berbagi satu meja. Nah, itu bisa dicermati ya. Yang selanjutnya, manfaat diskusi. Tentu diskusi memiliki manfaat. Yang pertama, membiasakan sikap saling menghormati dan menghargai. Dengan adanya diskusi, menghormati dan menghargai pendapat teman akan menimbulkan sikap saling toleransi, sikap menghormati. Nah, itu adalah manfaat pertama. Yang selanjutnya, dapat mengembangkan daya pikir, pengetahuan, pengalaman. Dapat mengembangkan daya pikir, pengetahuan, dan pengalaman ini contoh kecilnya adalah ketika siswa berdiskusi, siswa akan dituntun untuk mencari referensi, untuk membaca dengan sangat banyak dan dengan sangat teliti ya, baik dari sumber-sumbernya. Dengan itu dapat dikembangkan daya pikir siswa, dan menurut saya itu manfaat yang sangat baik dengan adanya diskusi. Yang ketiga, melatih untuk berpikir kritis, sudah jelas, yang keempat, menumbuhkan kreativitas. 5, melatih kemampuan berbicara di depan umum. Hal yang sangat penting dan merupakan bekal untuk siswa menuju pendidikan selanjutnya. Contohnya siswa SMA itu kemampuan berbicara di depan umum adalah bekal untuk menuju di perkuliahan ya. Karena itu sangat berguna, apalagi di zaman yang sangat modern ini, kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking. Unsur-unsur diskusi, yang pertama unsur manusia seperti moderator atau pemimpin diskusi, penyaji, narasumber, pemrasaran, pembicara, notulis, sekretaris, dan peserta diskusi. Unsur kedua, unsur materi seperti topik diskusi atau permasalahan dan tujuan atau sasaran. Unsur ketiga, unsur fasilitas seperti ruangan, tempat, perlengkapan, misalnya meja, kursi, papan tulis, dan kertas. 3 unsur itu harus ada dalam diskusi untuk berjalan secara optimal. Yang selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis diskusi yang tadi sempat saya sebutkan. Yang pertama adalah wall group. Wall group merupakan bentuk diskusi kelas di mana pesertanya duduk setengah lingkaran. Dalam diskusi ini guru bertindak sebagai pemimpin dan topik yang akan dibahas direncanakan sebelumnya, artinya sudah terencana. Yang kedua, diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok biasanya dapat berupa diskusi kelompok kecil terdiri dari 4-6 orang peserta, dan juga diskusi kelompok besar terdiri dari 7-15 orang anggota. Dalam diskusi tersebut dibahas sesuatu topik tertentu dan didampingi oleh seorang ketua dan seorang sekretaris. Para anggota diskusi diberikan kesempatan berbicara dan mengemukakan pendapat dalam pemecahan masalah. Yang ketiga adalah bus group. Bentuk diskusi ini terdiri dari kelas yang dibagi-bagi menjadi kelompok kecil 3-4 orang peserta. Tempat duduk diatur sedemikian rupa agar para siswa dapat bertukar pikiran dan bertatap muka dengan mudah. Keempat, panel. Yang dimaksud dengan panel di sini adalah satu bentuk diskusi yang terdiri dari 3-6 orang peserta untuk mendiskusikan suatu topik tertentu dan duduk dalam bentuk semi melingkar yang dipimpin oleh seorang moderator. Yang kelima ada sandwich group. Dalam bentuk diskusi ini kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3-6 peserta. Masing-masing kelompok mengerjakan tugas tertentu atau tugas yang bersifat komplementer. Guru menjelaskan garis permasalahan, menggambarkan aspek-aspeknya, dan kemudian tiap kelompok diberi tugas untuk memberikan aspek-aspek tertentu. Yang keenam,
Simposium. Dalam simposium biasanya terdiri dari pembawa makalah, penjaga, moderator, dan tulis serta beberapa simposium. Yang ke-7, informasi dapat. Biasanya untuk diskusi ini kelas dibagi menjadi 2 tim yang agak berimbang besarnya dan mendiskusikan subjek yang cocok untuk diperdebatkan tanpa memperhatikan peraturan perdebatan formal. Yang ke-8, the open discussion group. Jumlah anggota kelompok terdiri dari 3 sampai 9 orang peserta. Dengan diskusi ini dapat membantu para siswa belajar mengemukakan pendapat secara jelas, memecahkan masalah, memahami apa yang dikemukakan oleh orang lain, dan dapat menilai kembali pendapatnya. Yang 9, brainstorming maksudnya. Jumlah anggotanya terdiri dari 8 sampai 12 orang peserta. Setiap kelompok diharapkan dapat menyumbangkan ide dalam pemecahan masalah. Hasil belajar yang diinginkan adalah menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan rasa percaya diri dalam mengembangkan ide-ide yang ditentukan atau dianggap benar. Poin selanjutnya itu praktik diskusi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan diskusi adalah memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat mempengaruhi kelancaran diskusi. Artinya memeriksa persiapan-persiapan. 2, memberikan pengarahan sebelum dilaksanakan diskusi. 3, melaksanakan diskusi sesuai aturan yang telah ditetapkan. 4, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk mengeluarkan gagasan dan ide-idenya. 5, mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang akan dibahas. Nah, itu saja mengenai diskusi. Saya rasa sudah cukup runtut pembahasan kita hari ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share jika kalian menyukai video saya, dan semoga video saya bisa berguna untuk kita semua. Dukung selalu channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.